dengan saya Edi Waluyo. Welcome to my channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbagi cara tentang bagaimana agar kita bisa melihat, menilai, dan mengetahui ciri-ciri penjilat di tempat kerja. Hal ini penting sekali untuk kita lakukan karena mengingat penjilat itu biasanya kurang menyenangkan dan cenderung menyombongkan diri. Nah, kira-kira apa sih motivasi penjilat? Bagaimana ciri-cirinya? Dan bagaimana cara kita menghadapi mereka? Oke, tonton video sampai selesai. Oke, kembali lagi. Pertama-tama, saya mau berbicara masalah penjilat. Penjilat ini biasanya selalu ada di tempat kerja, entah pekerjaan di restoran, pekerjaan di sebuah perusahaan, pekerjaan di sebuah konveksi atau dimanapun. Itu biasanya selalu ada namanya si penjilat. Karena penjilat itu biasanya mereka punya motivasi untuk bisa dekat dengan bos atau supervisor untuk mendapat promosi kerja atau untuk mendapatkan perlindungan keamanan diri mereka. Simpelnya, mereka ingin mendapatkan keuntungan dari hasil menjilat terhadap atasan, seperti itu. Nah, jadi jangan disamakan antara penjilat dengan orang yang benar-benar ramah. Kalau penjilat itu, mereka biasanya baik, hanya ramah dengan orang yang di atas posisi dia, supervisor atau mungkin bos itu sendiri. Nah, sedangkan orang yang benar-benar baik dan ramah, mereka bisa baik dengan semua orang di lingkungan kerja, baik dari bawahan dia, sesama level pekerja yang sama, atau atasan dia. Jadi semuanya dia akan baik dan ramah. Nah, kalau si penjilat ini, mereka biasa sangat manis banget sama si bosnya atau sama si yang lebih tinggi. Sedangkan sama bawahnya, mereka sering sikut kanan, sikut kiri, atau bahkan bermain kasar, seperti itu. Oke? Jadi ciri yang pertama adalah sombong. Oke. Nah, sombong. Apakah orang yang sombong selalu menjilat di tempat kerja? Belum tentu. Tapi orang yang menjilat, dia akan selalu menyombongkan diri. Ketika mereka melihat orang di bawah-bawahan dia atau teman yang selevel dengan jabatan dia tidak akan menganggap ramah dengan mereka. Bahkan mereka selalu menyombongkan diri. Aku dekat dengan bos, aku dekat dengan supervisor. Atau kalau dia supervisor sendiri, kamu cuma bawahan. Saya dekat dengan bos, teman saya orang-orang yang lebih tinggi daripada kamu, apalagi dengan bawahannya. Mereka akan cenderung kasar dan sangat kurang menghargai. Apalagi kok bisa menghargai? Sama sekali tidak, karena mereka sangat sombong. Nah, inilah sikap dari si penjilat. Nah, jika kamu melihat penjilat di tempat kerja selalu menyombongkan diri dan menganggap kamu sesuatu yang tidak penting, itu karena mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan terhadap atasan untuk menjilat, seperti itu. Kemudian untuk ciri yang kedua adalah bersikap sepele. Oke. Bersikap sepele. Nah, beda dengan orang yang benar-benar ramah. Kalau orang yang benar-benar ramah, ia bisa baik dengan bos, dengan supervisor, dengan bawahan, atau dengan sesama level sekerja atau sama posisi yang sama. Tapi dengan sikap penjilat ini beda. Kalau penjilat ini, kalau orang sama di bawahnya itu mereka cenderung sangat sepele, tidak memandang, tidak nggak penting, seperti itu. Jadi ketika mereka itu ketemu orang yang satu level atau satu posisi atau bahkan di bawahnya, ia tidak akan menganggap kamu tidak penting, tidak pengaruhnya buat saya. Nah, pengaruh saya adalah bos yang bisa memberi saya promosi atau pengaruh buat masa depan kerja saya. Nah, sama orang yang di bawahnya atau satu level sama pekerja, ia tidak akan menganggap tidak penting. Jadi sepele seperti itu sikapnya. Oke. Bahkan dari cara ngomongnya, dari perilakunya itu bisa semena-mena terhadap orang yang di bawahnya atau yang sama satu level. Karena nggak ada pengaruhnya buat saya. Toh kalau saya baikin juga nggak bakalan ngasih promosi kerja. Ya juga nggak bisa merubah nasib saya di sini lebih baik. Nah, pikiran mereka seperti itu. Nah, beda dengan orang yang benar-benar baik. Mereka bisa baik dengan sama orang, bisa ramah dengan sama lingkungan di tempat kerja, seperti itu. Nah, yang selanjutnya untuk ciri yang ketiga adalah serba setuju. Oke. Serba setuju. Nah, ciri penjilat ini salah satunya adalah
serba setuju. Entah gaji mau dipotong 5% atau mau dikasih overtime hampir setiap hari, dia nggak akan bakalan komplain atau mengeluh di depan bos, karena mereka pencitraan. Jadi ketika si bos ini memberikan apapun yang dianggap itu memberatkan, untuk orang lain tuh mungkin mengeluh atau mungkin usul ke bos, tapi bagi dia tidak akan mengusul apapun. Dia serba iya dan setuju dengan pendapat bos. Karena jika mereka komplain atau jika mereka mengeluh depan bos, nanti citranya tidak bagus di depan bos. Nah, jadi namanya si penjilat ini selalu mencari sesuatu agar bercitra baik dan putih di depan bos. Padahal dia sedang menjilat, seperti itu. Serba iya. Apapun yang memberatkan, dia katakan iya. Selalu nurut dengan bos. Memang itu bagus, tapi sebagai tenaga kerja yang profesional harus punya gagasan dan pendirian masing-masing. Tidak selalu kok iya, tidak seperti itu. Tapi buat penjilat selalu setuju dengan bos, seperti itu. Dan selanjutnya untuk perilaku atau ciri yang keempat adalah banyak omong atau gosip atau rumor seperti itu. Nah, ciri-ciri penjilat ini banyak omong daripada performa atau kinerja. Artinya seperti ini. Ketika mereka berhadapan dengan seseorang dengan level sekerja atau bawahnya, selalu banyak ngomong, selalu banyak mengomplain, selalu banyak menjudge orang tersebut. Tujuannya apa? Biar ia pencitraan terhadap bos. Kalau misalnya ada apa-apanya diomongkan, segala rumornya diomongkan dan disampaikan ke bos. Nah, tujuannya biar kesan dia tuh seolah-olah di mata bos itu bagus. Padahal kinerja dia itu belum tentu lebih bagus daripada orang lain. Karena dia lebih cenderung pada ngomongnya besar, tapi performanya belum sebagus mereka orang lain. Seperti itu. Kemudian untuk ciri perilaku yang kelima adalah menjatuhkan. Mohon maaf, menjatuhkan, bukan menjatuhan. Nah, ciri yang kelima ini adalah menjatuhkan. Di sini artinya bukan menjatuhkan gelas atau menjatuhkan piring ya, tapi menjatuhkan yang lain. Nah, jadi si penjilat ini lebih senang untuk menjatuhkan orang lain di tempat kerja. Misalkan seperti ini, sesuatu yang ada yang kecil itu dibesar-besarkan. Misalkan seperti ini, ada orang yang misalkan kok menjatuhkan gelas satu. Nah, dia laporkan ke bos. Bos itu situ menjatuhkan gelas bos 3 atau 4 seperti itu. Jadi dia tuh selalu senang dengan rumor-rumor atau senang dengan hal-hal yang dibesar-besarkan. Karena apa? Citranya biar dia tuh di mata bos bagus, sedang orang lain jelek. Nah, sangat menjatuhkan ini ciri-ciri yang dilakukan oleh si penjilat. Jadi seolah-olah dia yang lebih bagus daripada yang lain, seperti itu. Sedikit-sedikit laporkan ke bos. Bahkan kalau kerja sama si penjilat, itu kalau kita nggak hati-hati, itu kita salah sedikit aja dilaporkan ke bos. Nah, kadang-kadang apalagi kalau kita salah banyak, kita akan hancur di mata bos karena akan diomongkan depan bos sama dia. Kemudian untuk ciri perilaku yang keenam adalah sering bersama atasan. Nah, sering bersama atasan. Nah, apakah pekerja yang sering bersama atasan selalu menjilat? Belum tentu. Karena pekerja itu boleh jadi kerjasama dengan bos atau melakukan pekerjaan dia sebagaimana mestinya. Nah, tapi untuk penjilat itu salah satunya adalah sering bersama atasan. Bahkan sesuatu di luar pekerjaan resminya pun ia habiskan dengan atasan. Misalkan keluar jalan-jalan sama atasan, atau setelah selesai kerja, misalkan dia ngumpul bersama atasan, atau mungkin minum-minum sama atasan, atau bahkan sesuatu yang berhubungan dengan personal bos pun ia tangani di sini. Seperti misalkan memijat, membantu pekerjaan pribadi dia. Nah, jadi ia selalu berinteraksi dengan bos atau atasannya sendiri dibandingkan dengan sesama teman selevel kerja atau dengan bawahan dia. Jadi seperti ciri-ciri penjilat, selalu kemanapun karena ia ingin mencari sensasi terhadap bos agar kesannya seolah-olah anak buah saya yang terbaik seperti itu. Dan kemudian yang terakhir, ciri yang ketujuh adalah menghalalkan segala cara.
Oke. Menghalalkan segala cara. Nah, menghalalkan segala cara ini merupakan salah satu ciri-ciri si penjilat. Nah, ia bisa melakukan apa saja, tidak peduli masalah orang lain. Yang penting ia bisa dekat dengan bos, bisa mendapatkan manfaat dari bos, dan bahkan bisa mendapatkan promosi dari bos. Entah dia mau menyikut, membunuh yang lain, dia nggak peduli. Bahkan dia dibenci sama orang lain pun tidak peduli dia. Yang penting dia bisa memanfaatkan dari kesempatan ini untuk ke bos. Nah, makanya si penjilat ini biasa mereka sebagai public enemy atau musuh banyak orang di tempat kerja. Mereka tidak peduli dibenci orang lain. Yang penting dia mendapatkan manfaat dari bos. Apakah penjilat itu normal? Ya kurang normal, karena mungkin secara fisik dia sehat, tapi secara psikis, secara mental dia kurang sehat. Karena penjilat ini ada hubungannya dengan kesehatan mental. Jadi kesehatan mental dia kurang sehat, kurang bagus. Namanya orang sehat atau orang normal itu kan harus diukur dari kesehatan mental, baik secara mental maupun secara fisik dia bagus, dia sehat. Nah, apakah dia waras? Si penjilat ya kurang waras, karena kalau dia waras, kenapa dia mau dibenci? Kenapa dia menghalalkan segala cara untuk menjadi public enemy atau dimusuhi banyak orang, seperti itu kan? Nah, jadi penjilat ini tidak sangat disarankan baik secara psikologi maupun secara psikiater. Memang saya bukan seorang psikolog atau bukan seorang psikiater, tapi saya pernah belajar psikologi, jadi saya bisa memahami masalah ini, seperti itu. Nah, kita di awal sudah membicarakan masalah motivasinya apa untuk si penjilat, ciri-cirinya bagaimana, dan sekarang kita bicara masalah solusi atau cara menghadapinya. Kira-kira apa cara untuk menghadapi si penjilat? Cara yang pertama adalah bahwa kita harus tegas. Misalkan seperti ini, ia kasar sama kita atau memperlakukan semena-mena sama kita. Kita harus tegas. Jangan lakukan itu pada saya tidak senang. Kamu mau diperlakukan seperti itu? Jika enggak, kenapa kau harus dilakukan pada saya? Nah, harus tegas, tegur dia. Jangan takut. Karena apa? Sama-sama pekerja kok. Dia bekerja, kita juga bekerja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tegur ke bos. Nah, intinya seperti ini. Bos, kalau dia baik sama bos, harusnya dia juga baik sama-sama. Karena dia hanya menjilat. Dia hanya baik kepada bos, bukan sama-sama. Seperti itu. Jadi, tegur ke bos. Yang ketiga adalah kita laporkan ke Human Resource atau ke HRD. Bagaimanapun kekuatan HRD lebih kuat daripada bos yang ia jilat. Karena HRD bisa punya hak untuk memulangkan orang yang kita laporkan jika memang terbukti dia benar. Ya, jadi punya 3 alasan tadi atau punya 3 solusi tadi. Ya, tegas, ke bos, sama ke Human Resource. Jadi saya menyarankan jika kamu mendapat promosi kerja atau mendapatkan pelindungan dari bos agar lebih aman, jangan menjilat, kan tidak aman. Karena menjilat kamu bisa dimusuhi banyak orang, banyak dibenci, dan juga bahkan bisa merugikan diri kamu sendiri. Karena pernah ada kasus pada sebuah perusahaan saya, di mana dia menjilat, adalah dia seorang perempuan, dan dia banyak melakukan hal yang kasar terhadap orang-orang. Dan banyak orang yang tidak senang sama dia. Nah, suatu ketika kita pick up makanan di line, di kitchen, itu dia nyerobot, selalu nyerobot, dan selalu kasar dengan yang lain. Anak-anak pada komplain ke Human Resource HRD. Nah, anak ini kena. Nah, padahal dia dipulangkan. Nah, dia rugi sendiri kan. Lah, makanya hati-hati kalau kamu menjilat. Nah, banyak kok untuk mendapatkan cara untuk mendapatkan pekerjaan atau untuk mendapatkan promosi kerja. Tidak harus menjilat. Kalau memang kamu bagus dan kamu minta promosi kerja pun, bos akan membantu. Karena supervisor pun akan merekomendasikan kamu jika kamu bagus. Jadi untuk mendapatkan promosi kerja, untuk mendapatkan posisi yang bagus itu tidak harus menjilat. Lakukan yang terbaik, pasti yang di atas tahu usaha kamu. Seperti itu. Oke, pada akhirnya saya harus undur diri dulu. Semoga bermanfaat buat kamu untuk mencari informasi seperti apa sih ciri-ciri penjilat. Dan bagi yang belum subscribe untuk bantu channel ini agar berkembang. Dan nantikan video saya berikutnya lebih penting lagi. Sampai ketemu.